Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, di tempat kudus Tuhan ini, Tuhan menyatukan anak-anak Tuhan yang sangat mengasihi Dia. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita akan berdoa, kita akan menyembah Tuhan. Sembah Tuhan yang Maha Kudus, sembah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, karena kuasanya luar biasa atas hidup kita. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu Tuhan. Engkau begitu baik atas hidup kami Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih setia-Mu Tuhan. Kasih-Mu begitu luar biasa Tuhan. Kasih-Mu mengatasi segalanya Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan di tempat maha tinggi. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau begitu baik atas hidup kami Tuhan. Engkau begitu baik atas hidup kami Tuhan. Penyertaan-Mu sungguh sempurna atas kami Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu Tuhan, Engkau boleh menyatukan kami Tuhan di tempat kudus-Mu ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, ketika 2-3 orang bersekutu di dalam nama-Mu, Tuhan akan hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Perancangan terbaik Tuhan siapkan atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kami siap Tuhan mempersembahkan korban syukur kami di hadapan Engkau Tuhan. Melalui pujian penyembahan kami Tuhan, nama-Mu biarlah dimuliakan. Karena kasih-Mu Tuhan mengatasi semuanya. Haleluya. Terima kasih. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau begitu baik atas hidup kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau akan hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kau hadir di setiap langkahku, Kau pelita di setiap jalanku. Ku tahu hidupku dalam-Mu sesuai rencana-Mu. Langkah tak akan ku ragu, dalam badai tak akan ku goyah, dan ku tahu dalam kesesakan Kau peliharaku. Ku berserah, berserah penuh, berserah penuh.
kenyataan kuasa-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan, Kau hadir di setiap langkahku, terlintas di setiap jalanku. Kau hidupku dalam sesuai rencana-Mu. Kelak tak akan ku ragu, dalam badai tak akan ku goyah. Kau hidupku dalam sesuai rencana-Mu. Yesus, Kaulah kekuatanku. Kaulah keselamatanku. Kami berserah pada Tuhan. Berserah penuh. Berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan. Kaulah kemenanganku. Kami sungguh percaya akan anugerah-Mu Tuhan atas hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, rancangan-Mu senantiasa baik atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, tidak ada rancangan kegagalan atas hidup kami Tuhan. Yang ada atas hidup kami adalah rancangan damai sejahtera dan rancangan penuh kemenangan. Mari sama-sama katakan, ku berserah. Ku berserah penuh. Ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan. Kaulah keselamatanku. Kami berserah. Serah penuh. Berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan. Kaulah kemenanganku. Ku berserah penuh. Ku berserah
Kaulah kemenanganku. Mari sama-sama katakan sekali lagi. Yesus, Kaulah Tuhan. Kaulah kemenanganku. Kaulah kemenangan kami Tuhan. Kaulah keselamatan kami Tuhan. Terima kasih. Kau sangat luar biasa Tuhan. Kau sungguh besar. Karya atas hidup kami. Terima kasih segala puji, hormat, serta kemuliaan hanya bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. 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 Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya yakin dan percaya ketika kita disatukan dalam Tuhan, rancangan Tuhan senantiasa baik atas hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita memiliki Allah yang sangat luar biasa. Kita memiliki Allah yang sangat dahsyat. Tetapi bagaimana kita bisa memiliki Allah yang dahsyat dan luar biasa? Jalin hubungan pribadi, Bapak Ibu Saudara. Jalin hubungan pribadi. Ada sesuatu yang pernah salah dalam kehidupan saya. Saya sangat percaya Tuhan itu dahsyat. Tetapi kadang kita salah, Bapak Ibu Saudara. Ketika persiapan Jumat Agung, badan saya sangat luar biasa, drop Bapak Ibu Saudara. Tetapi pilihan saya hanya dua, datang atau tidak. Saya memilih datang. Tuhan sanggup menyembuhkan, yes, karena saya sangat percaya. Tetapi ada yang salah, Bapak Ibu Saudara. Dari awal sampai akhir saya kuat dalam ibadah. Tetapi saat latihan, saya agak drop. Minta doa lagi Bapak Ibu Saudara. Minta jambahan Tuhan. Tuhan jawab, yes, Tuhan jawab. Tetapi drop lagi Bapak Ibu Saudara. Drop lagi. Makanya ketika ada anak-anak youth datang ke rumah, itu minta maaf, saya tidak bisa menemui, saya tidur. Baru saya itu berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan sembuhkan saya secara tuntas, tas. Sampai Kak Vita itu datang ke rumah, Joshua ada, Angel ada. Saya bersaksi kan, saya tidak bisa menemui Bapak Saudara. Tetapi kesembuhan terjadi saat itu, yes. Kesembuhan terjadi Bapak Ibu Saudara. Karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Allah kita besar, Allah kita ajaib. Dan ketika Tuhan melakukan itu pada kehidupan saya, itu pun berlaku bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Amin. Mari kita akan nyatakan bahwa kita memiliki Allah yang sangat besar, Allah yang penuh kuasa. Saya mau nyatakan Engkau besar Tuhan. Yes. Allah kita besar, sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia.
Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Haleluya, besarkan nama-Nya. Mari pagi ini Bapak Ibu Saudara, kita akan membesarkan nama Tuhan karena Dia yang luar biasa atas hidup kita. Nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa heran kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Haleluya. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa heran kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Mari sama-sama katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, yes. Tuhan yang kuasa, haleluya. Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sorakan haleluya. Teriakan sekali lagi, haleluya. Mari sama-sama dengan saya katakan, Yesusku bangkit, Yesusku bangkit, Yesusku bangkit 3 kali. 1, 2, 3. Yesusku bangkit, Yesusku bangkit, Yesusku bangkit. Hey! Haleluya.
Ibu Saudara, kekuatan Tuhan atau mujizat Tuhan dinyatakan, atau kuasa Tuhan dinyatakan itu di saat kita dalam kelemahan, dalam keterpurukan, dalam kesesakan, dalam kesusahan. Kita baru bisa melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Di dalam kelemahan kita, di dalam kekurangan kita, kuasanya nyata dalam hidup kita. Amin. Amin. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang membelah laut yang terlukan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati. Dalam kelemahanku
hari pun terjadi. Karena kuasa Tuhan yang hebat, yang besar, yang megang hidup kita saudara, dan yang buka jalan bagi hidup kita. Dia Yesus membuat mukjizat sejati yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mukjizat sejati. Membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu dalam hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mukjizat sejati. Haleluya. Kami percaya Engkau Sang Pembuat sejati. Mujizat-mujizat Tuhan telah Engkau nyatakan di tengah-tengah kami. Bahkan kami percaya mujizat terbesar adalah tatkala Engkau menyerahkan nyawa-Mu ganti setiap hidup kami. Menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadamu Tuhan. Hari ini kami deklarasikan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang telah memenangkan jiwa-jiwa kami. Milik kepunyaan-Mu hidup kami Tuhan. Sebab Engkau yang telah beli dengan darah yang mahal. Dengan bayaran yang lunas dibayar. Kami katakan di dalam nama Yesus. Setiap pribadi kami adalah milik kepunyaan-Mu Tuhan. Bahwa kami hisapkan kami dalam bilangan orang-orang yang percaya kepadamu. Dikuduskan, ditahirkan dan dihidupkan dalam damai sejahtera yang melampaui segala akal. Tolong setiap umat-Mu Tuhan menyadari bahwa apa yang Tuhan telah lakukan telah Engkau kerjakan dalam hidup kami. Kami menjadi orang-orang merdeka oleh karena Tuhan sendiri. Dan sampaikan isi hati-Mu buat setiap kami mendengar apa yang Tuhan ingin supaya kami dengar. Dan hidup di dalamnya oleh roh hikmat, wahyu dan pengertian yang datang daripada-Mu.
membebaskan setiap umat-Mu dengan berkata, aku menang bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Terpuji nama-Mu Bapa, demi dan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita yang berharap kepada Bapa berkata, Amin. amin, amin, amin. Silakan saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih WL Singer Choir Musician dan juga teman-teman yang melayani untuk membawa setiap kita datang kepada Tuhan. Saudara, hari ini mungkin ada sesuatu yang berbeda setelah beberapa lalu kita menyadari bahwa apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus itu benar-benar membebaskan orang-orang percaya. Nah, ada sebuah permasalahan yang saya merenungkan di hari-hari belakangan ini, di mana terkadang orang yang sudah dibebaskan ini membuat hatinya terbuka sehingga menjadi celah buat roh jahat mempengaruhi dan tinggal di dalam celah yang telah dibukakan oleh manusia yang percaya ini. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kita sadari iblis, roh jahat tidak akan pernah menguasai buat orang-orang percaya. Namun karena seringkali orang-orang percaya pertama enggak sadar bahwa dirinya sudah dibebaskan. Yang kedua, membuka celah. Ingat, iblis enggak pernah menerobos, enggak pernah memaksa masuk tinggal dalam hati kita. Tetapi karena kita membuka celah, dan pada saat kita belajar hari ini, saya berharap setiap kita menyadari kerjaan iblis yang seringkali membuat orang-orang percaya tidak sadar lagi. Banyak orang berpikir bahwa yang paling berbahaya itu adalah sesuatu serangan dari luar, di mana lingkungan kita itu mempengaruhi hidup kita. Memang benar, Alkitab berkata pergaulan yang buruk merusak perbuatan yang baik. Ada seorang ibu, beberapa orang mereka berdiskusi. Seorang ibu menggumulkan keputusan anaknya semata wayang. Dia berkata, aku kok takut ya menyekolahkan anak saya mau pergi ke luar kota. Pertimbangannya begitu banyak. Karena dia mendengar akan berita-berita yang tersebar di lingkungannya. Dia takut kalau orang lingkungannya itu mempengaruhi orang ini. Dia dengar temannya, wah saya rugi membiarkan anak saya belajar di luar kota. Kenapa? Gak bisa milih. Kumpul dengan seorang perempuan takut menghamili, kumpul dengan sesama pria takut menjadi homo. Jadi bingung. Bahkan ada seorang ibu yang menceritakan putrinya yang tadinya enggak apa-apa. Dalam 6 bulan 1 semester sekolah di luar, kemudian pulang. Loh, penampakannya kok tomboy banget gitu. Lalu kemudian ibu ini berpikir, apa yang terjadi? Ternyata pergaulan yang di luar sana mengubah akan karakter yang feminim menjadi tomboy, saudara. Nah, saking ketakutannya ibu ini bingung mau disekolahkan di mana. Lebih baik disekolahkan di dalam kota saja. Mereka berpikir, tapi kita menyadari bahwa sesuatu yang di luar sana sebenarnya mungkin kecil mempengaruhi orang-orang. Namun kebanyakan orang itu seringkali disadarkan. Dari mula orang itu kurang mengajar anak-anaknya untuk hidup dalam takut akan Tuhan.
Hari ini saya ingin membagikan tentang bahaya roh najis yang dibiarkan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus menunjukkan, membuat orang itu berbalik berpikir, masalahnya itu bukan sesuatu yang dari luar, namun sesuatu yang dari dalam. Kalau Anda memperhatikan di dalam Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Markus pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-23. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, ingat roh najis itu bekerja dari dalam hati yang terekspresi keluar, yang sangat membahayakan buat orang-orang yang percaya. Yesus tidak berbicara tentang roh najis yang masuk mencemari orang, tetapi Tuhan justru berbicara hati yang kotor, hati yang jahat, yang kemudian terekspresi keluar, baik melalui perbuatan-perbuatan, melalui perkataan-perkataan, dan sebagainya. Roh najis tidak selalu memaksa masuk. Seringkali kita membuka hati. Kalau Anda perhatikan, seperti rumah yang telah kosong, rapi, bersih, telah dibersihkan. Namun pada saat rumah itu kosong, ada pribadi yang lain yang masuk. Alkitab berkata 7 kali lebih jahat dari sebelumnya. Kalau Anda memperhatikan di dalam Matius pasal yang ke-12 ayat 44 sampai dengan 45. Matius pasalnya yang ke-12 ayat 44 sampai dengan 45. Alkitab berkata, kita baca sama-sama 2, 3. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak berapa pribadi, 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu, apa yang terjadi? Lebih buruk daripada keadaannya yang semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, tatkala kita mendengar tetelestai, sudah beres semua, sudah dihapuskan semua, bersih, tapi enggak sadar orang yang telah bersih, tersapu menjadi pribadi yang telah dikuduskan dan memikirkan akan pikiran-pikiran najis, keinginan-keinginan jahat, kecemburuan yang membuat orang itu kemudian menjadi target si jahat. Ingat, si jahat tidak akan mungkin bisa maksud dan mempengaruhi kita. Yang terjadi adalah orang itu tidak menjagai hatinya. Yang terjadi adalah orang itu tidak mengisi hatinya dengan perkataan-perkataan firman Tuhan. Tidak memberikan Roh Kudus untuk menolong hidupnya. Tidak taat apa yang Roh Kudus sampaikan. Sehingga
orang itu membiarkan hatinya kosong. Dan Alkitab berkata, iblis, ingat iblis itu mengelilingi, berjalan berkeliling, melihat orang-orang yang mungkin kedapatan dia itu tidak mengisi hatinya dengan perkataan-perkataan firman. Sehingga orang itu akan terperangah, bahkan seperti orang gak sadar. Kok bisa ya aku jatuh lagi dalam kubangan yang sama? Kok bisa ya aku jatuh lagi dalam dosa yang sama? Kok bisa ya aku justru menajiskan diri dengan perkara-perkara yang tidak disukai oleh Tuhan? Padahal hatiku berkata, aku gak suka dengan perbuatan-perbuatan ini. Aku gak suka dengan kejahatan-kejahatan ini. Aku gak suka dengan keiri hatian seperti ini. Aku gak suka dengan kepahitan yang seperti ini. Karena orang itu seringkali tidak sadar bahwa ada dosa yang masih tersimpan dan tidak dibereskan. Mungkin orang ini tidak pernah menemukan perkataan-perkataan firman Tuhan. Alkitab berkata, kalau kamu tahu kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tapi orang ini tidak pernah membaca akan firman yang telah diungkapkan supaya orang itu dengan hati-hati tidak terjebak lagi. Padahal Alkitab mengajarkan kepada kita, pada saat orang percaya kepada Yesus, maka kamu tidak akan pernah jatuh, tidak akan pernah terjebak oleh perbuatan-perbuatan yang jahat. Alkitab mengajarkan kepada kita, orang ini tidak menjagai hatinya dengan perkataan-perkataan firman Tuhan. Hal yang kedua yang saya perhatikan, roh najis itu memperkuat apa yang sudah ada dalam hati. Roh najis itu tidak menerobos. Alkitab menunjukkan kepada kita, kedagingan itu membuat orang itu kecanduan. Sehingga apa yang diinginkan oleh hati itu, maka orang itu akan menghisap seperti tarikan magnet, di mana orang itu menarik akan iblis yang ada di sekitarnya, bahkan memberikan kesempatan orang itu dikontrol olehnya. Kepahitan itu membuat orang semakin benci, dan iri hati justru membinasakan orang. Alkitab menunjukkan kepada kita bagaimana proses kedagingan itu membawa kecanduan lebih lagi. Di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Alkitab menunjukkan kepada kita, kedagingan adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah apa saudara? Perseteruan dengan Allah. Karena itu tidak takluk pada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Alkitab menunjukkan kepada kita, kedagingan kita itu pemberontakan, permusuhan dengan roh Allah sendiri, yang membuat kita ini terhisap dan keinginan-keinginan nafsu yang ada. Dalam 2 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-26 dikisahkan di sana ada seorang yang bernama Yoab. Dia itu menginginkan kematian seseorang, dan Abner memberitahukan kepada Yoab. Dia ingin berkata, haruslah pedang makan terus-menerus. Ini orang telah terobsesi. Begitu dia bunuh lawannya, dia ingin bunuh lagi. Bahkan orang yang ada di depannya itu adalah sahabatnya sendiri. Mereka saling bunuh-membunuh atas sebangsanya. Sehingga perkataan yang keluar, yang disampaikan, tidak tahukah engkau bahwa kepahitan datang pada akhirnya? Berapa lama lagi engkau tidak mau mengatakan kepada rakyat itu, supaya mereka berhenti memburu saudara-saudaranya?
Alkitab menunjukkan bahwa kepahitan itu membawa kebinasaan. Bukan hanya satu orang, dua orang, tapi saling bunuh-membunuh sehingga merugikan diri sendiri. Bagaimana sikap iri hati? Alkitab menunjukkan kepada kita kasus yang dialami oleh Kain dan Habil. Hari itu mereka membawa persembahan di hadapan Tuhan. Masing-masing dengan keyakinannya, aku bawa yang terbaik. Habil membawa persembahan berupa kambing domba. Sedangkan Kain membawa hasil dari tanam-tanaman oleh karena dia seorang petani. Masing-masing berpikir aku akan memberi yang terbaik. Dan pada saat itu menurut saya, ini versi saya saudara, Anda punya versi lain terserah. Si Habil membawa persembahan dengan sungguh-sungguh. Karena tidak ada rasa keiri hatian. Dia bawa dan membuat dia bersukacita. Sedangkan Kain dia bawa persembahan yang memang disukainya. Tapi dasarnya adalah kejelesan, kecemburuan, iri hati. Dia datang dan kemudian mukanya muram. Dia masih ragu-ragu apakah ini menyukakan hati Tuhan apa enggak. Tapi Habil dengan sukacita sebab dia lakukan yang terbaik. Begitu keluar dari ibadah, Habil itu senang luar biasa. Sedangkan Kain mecucu, bukan ceria, mukanya kayak kuda, merengut gitu. Ini versi saya loh saudara, yang Anda boleh punya versi yang lain. Menurut saya bukannya Tuhan kemudian Kain, kamu itu ngasih persembahan kok model kayak gini. Mungkin enggak kayak gitu. Tapi sikap hati yang keliru. Dan sikap hati yang keliru inilah yang kemudian melihat kok Habil kok guyang-guyu ya. Kok dia bersukacita ya. Oh dia pasti menjelekkan persembahanku. Ini pikiran yang melayang-layang. Dan kemudian wah kayak gini ya. Enggak bener nih. Mosok dia dengan seperti itu. Niatnya sudah enggak benar. Dibunuhlah si Habil dan membuat dia pikir selesai. Ternyata enggak selesai saudara. Tuhan tanya, Kain di mana saudaramu? Loh emangnya aku menjaga saudaramu. Dia merasa enggak bersalah saudara. Aku bukan penjaga saudaraku. Padahal Tuhan tahu darah yang tercurah itu berteriak kepada Allah. Dan Tuhan berkata, lihat darah Habil berteriak kepadaku. Dan saat itu si Kain mengerti, kalau gitu aku pasti akan dibunuh oleh manusia yang ketemu dengan aku. Tuhan berkata, enggak. Kamu enggak akan ada yang membunuh kamu. Dia merasa dikejar-kejar, merasa bersalah. Pasti aku akan dibunuh oleh orang yang ketemu dengan aku. Enggak, orang yang akan membunuh Kain akan dibunuh 7 kali lipat. Tidak, sekali-kali tidak. Ingin yakin, Tuhan untuk meyakinkan. Tidak ada orang yang punya hati, niat untuk membunuh kau. Tapi rasa bersalah ini terus menerus. Dan memang dia mengalami yang namanya terkutuk. Oleh karena apa? Oleh karena hatinya yang tidak benar. Kalau hari itu dia ngerti ada firman yang berkata, kalau dosa itu diakui, dosa itu diungkapkan, dengan jujur aku benci saudaraku, aku minta ampun. Kira-kira Kain diampuni oleh Tuhan enggak saudara? Menurut saya pasti diampuni. Tapi dia belum ketemu dengan saudara. Sehingga tidak ada satupun orang yang memberitahukan. Kamu berdosa, ceritakan dosamu. Biar Tuhan mengampuni engkau. Mungkin dosamu itu semerah kirsemisi. Akan disucikan menjadi putih seperti salju. Kalau dosamu semerah kesumba, akan disucikan menjadi putih seperti bulu domba.
Si Kain tidak pernah ketemu dengan jemaat JKI Manyaran, saudara. Sehingga belum dengar kisah itu. Dia hatinya terjebak oleh karena pengkhianatan demi pengkhianatan yang ada dalam batinnya. Mukanya cemberut, ketemu sama sinyo, enggak bisa senyum. Oleh karena apa? Merasa bersalah. Harusnya sinyo berkata, Kain, kenapa kamu cemberut? Oh, mukaku sendiri. Nah, seperti itu. Tapi sinyo akan berkata, kalau kamu berdosa, ngaku sama Tuhan. Tuhan akan mengampuni kamu. Biasanya orang yang berdosa itu angslup. Dia sembunyi. Kayak Antorejo, Antoseno. Sembunyi di tanah. Gak mau ketemu dengan orang. Menyendiri. Karena apa? Hatinya bersalah, saudara. Temannya ketawa-ketawa, mereka merdeka. Dalam hatinya, wah ini mesti nyeritai awakku. Dia mesti ngerenengi aku, makanya mereka ketawa-ketawa. Karena apa? Enggak mau beres. Orang ini pasti tersiksa. Jadi kalau ada orang yang cemberut, yang kalau dijai ngomong enggak bisa senyum, jangan ditunjuk dia berdosa, saudara. Jangan, saudara. Tapi kita doakan orang itu. Izinkan Tuhan menjamah hatinya. Dan bisa berubah oleh karena kasih Tuhan sendiri. Amin, saudara. Dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Tuhan mengungkapkan dosa dosa Kain. Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-12. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya apa, saudara? Jahat, dan perbuatan adiknya benar. Masih diingat. Entah 6.000 tahun setelah kematian si Habil. Setelah dibunuh, saudara. Dan itu masih dikenang, diingat oleh Yohanes murid Yesus ini. Kenapa? Ini sebuah referensi, bukan hanya pembuat sejarah, tapi pengingat untuk tidak kita menjadi seperti dia. Ada pola yang kecil di mana dosa yang disimpan, dosa yang ditoleransi itu akan membesar. Seperti yang kalau kita memperhatikan mungkin lubang selembut rambut. Kalau enggak diberesin itu akan makin lama ngerogoti dan menghancurkan. Kami kumpul dengan teman-teman hamba-hamba Tuhan di Permata dan kami rodok terganggu karena dak-dok. Saya tanya sama Sir Otu, kenapa kok dak-dok gitu? Oh iya Pak, itu atas tuh kroposnya luar biasa. Kok bisa? Enggak ketahuan, enggak kelihatan. Tapi di dalamnya itu kropos karena ada binatang rayap, saudara. Di luarnya tuh kelihatan bagus, tapi dalamnya tuh kropos. Hanya diinjak sama tukang, hambil Pak tukang ini jatuh. Untung kakinya yang sebelah pada posisi yang benar, sehingga tidak jadi kecelakaan. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, dosa kecil apapun, kalau enggak diakui itu akan menjadi sesuatu yang mengeroposkan tulang bahkan. Kejatuhan Daud bukan ujuk-ujuk. Kejatuhan Daud itu sudah menggerogoti hatinya. Niat jahatnya untuk bersetubuh dengan orang yang lain. Sehingga pada saat itu terjadi, hancur semuanya. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, hal yang kedua yang saya perhatikan, roh najis itu mengikat
bukan sekedar menggoda. Yang terjadi dalam diri orang yang ada di Gerasa dalam Markus pasal yang kelima. Orang ini kerasukan roh yang namanya legion. Sehingga pada saat ketemu dengan Yesus, orang ini ketahuan bahwa tidak ada satu pribadi pun yang sanggup mengikat dan menghentikan pekerjaan si jahat itu. Sehingga orang itu sangat membuat orang-orang yang lain ketakutan. Dan Alkitab menunjukkan kepada kita, dia tinggal di kuburan, menyiksa diri dengan memukuli dirinya dengan batu. Dan mempengaruhi orang-orang sekitar. Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa apa yang dilakukannya ini membuat orang lain terganggu. Kalau Anda perhatikan dalam Markus pasal yang kelima, lihat bersama-sama dengan saya ayatnya yang ke-2 sampai seterusnya. Alkitab berkata, baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup saudara mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering dia dibelenggu dan dirantai. Tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kalau orang itu sudah terobsesi, sudah dikuasai, dikontrol, membuat dia itu merusak dirinya sendiri, sehingga bukan godaan yang akan mengikat dirinya, namun orang itu sudah sulit untuk melepaskan dirinya, kecuali Tuhan sendiri yang menjumpai orang itu. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, terkadang ada orang-orang yang kelihatannya aktif di luar. Kelihatannya aktif dalam pelayanan. Kelihatannya datang ke gereja setiap hari. Tapi dia enggak tahu bahwa hatinya begitu beku. Dan sudah diikat oleh si jahat. Karena keinginan-keinginannya. Sehingga orang tidak menyadari bahwa dia sudah terpikat. Dan tidak bisa melepaskan diri lagi. Alkitab menunjukkan kepada kita bagaimana legion yang mempengaruhi orang ini. Ketemu dengan Yesus, dia berkata, waktunya belum tiba. Masakan aku akan disiksa. Dan hari itu dia meminta izin untuk diizinkan lepas dari orang ini. Dan masuk ke dalam babi-babi. Alkitab menyebutkan kurang lebih 2.000 ekor babi. Yang saya berpikir ini satu jiwa. Tuhan relakan 2.000 ekor babi demi satu jiwa. Saya pernah bercerita kepada saudara. Waktu itu 2.000 ekor babi itu kurang lebih 8 miliar saudara. Kalau satu jiwa diselamatkan artinya Anda telah menerima hadiah 8 miliar. Amin saudara. Mungkin hari-hari lebih karena 1 kilo daging babi sudah lebih mahal dari perhitungan saya waktu itu. Kalau 2.000 ekor babi Anda bisa hitung dan itu keberuntungan buat Anda. Mungkin beberapa saudara berkata, aku enggak pernah dapat uang 8 miliar. Tapi aku sudah bawa jiwa-jiwa, bersyukurlah. Karena jiwa-jiwa itu berharga di mata Tuhan. Amin. Tuhan rindu setiap kita memenangkan jiwa-jiwa buat Tuhan. Hal berikutnya, agama tanpa perubahan hati tidak menyelamatkan. Kalau Anda memperhatikan di dalam Markus pasal yang ke-7, di mana Tuhan itu tidak mempersalahkan orang itu mengambil keputusan untuk beragama apa. Tidak, tetapi Tuhan itu memperhatikan sikap hidup mereka. Yang apakah orang itu berubah
oleh karena kepercayaannya, atau justru terikat dengan tradisi-tradisi. Kalau Anda perhatikan orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, orang-orang yang agamawi, mereka mungkin mempermasalahkan soal kehidupan yang aturannya seperti ini. Sehingga pada saat murid-muridnya makan tanpa mencuci tangan itu dipermasalahkan. Karena kebiasaan mereka sebelum makan harus cuci tangan. Kalau mereka sudah keluar dari mana-mana dia harus mencuci diri dan membuat dirinya kudus. Baru melakukan aktivitas yang berbeda. Bukankah di sekitar kita seringkali terikat dengan tradisi-tradisi yang dimana menganggap tradisi itu jauh lebih berharga dari perkataan-perkataan firman Tuhan sendiri. Orang Farisi sibuk soal makanan yang najis, tapi Yesus berkata itu bukan masalah. Bahaya yang terbesar, kelihatan orang itu rohani, tapi hatinya itu begitu rapuh, hatinya itu begitu najis, sehingga orang itu nampak di luar kelihatannya saleh, tapi hatinya salah di hadapan Tuhan. Tuhan ingin supaya setiap kita mulai beresin dari dalam hidup kita ini. Izinkan Tuhan menjumpai pribadi lepas pribadi. Tatkala dia konfrontasi dengan kebenarannya, maka bagian kita berubah dan kita mengaku dosa-dosa kita. Sehingga Tuhan yang setia dan adil itu dia mau mengampuni semua kesalahan kita. Amin saudara. Saya memperhatikan ada orang-orang yang begitu mengalami kejatuhan demi kejatuhan. Dan membuat orang itu seolah-olah tidak berdaya. Memang setiap kali dia berdiri di mimbar, orang itu sepertinya dipakai oleh Tuhan. Banyak orang yang mengalami kesembuhan. Banyak orang yang diberkati oleh kehadiran orang ini. Tapi dia membuka celah. Tidak kontrol penglihatannya, tidak kontrol hatinya. Dan orang itu jatuh dalam dosa. Sehingga rusak yang luar biasa. Menciptakan kerusakan yang hebat. Kadang orang-orang yang seperti ini enggak sadar bahwa Tuhan masih pakai dirinya. Tapi sesungguhnya hatinya telah menjauh dari Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, engkau menyebut aku Tuhan, Tuhan. Tapi hatimu telah jauh daripadaku. Bahaya buat anak-anak muda tatkala dia melihat, wah ini ganteng nih, ini cowoknya kelihatannya baik nih. Satu hari saya itu dapat telepon lagi berbicara di radio. Dia menceritakan, Pak, om saya itu baiknya luar biasa. Melampaui Tuhan Yesus mungkin saudara. Hidupnya luar biasa. Tapi dia itu gak percaya sama Tuhan Yesus. Apakah dia bisa masuk surga? Saya berkata, Alkitab dengan begitu jelas. Kalau orang itu tidak percaya Yesus, dia sudah ada di bawah hukuman. Tapi di bawah hukuman kok bisa berbuat baik. Nah memang dia punya kelakuan yang seperti itu. Alkitab berkata di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang olehnya kita bisa diselamatkan. Amin. Coba tanya sebanyak, kamu yakin percaya sama Tuhan Yesus? Sehingga tidak ada pertanyaan lagi saudara, tidak ada pertanyaan lagi. Ini orangnya baik, orangnya itu suka menolong, orangnya suka memberi. Tapi orang ini enggak percaya sama Tuhan Yesus. Apakah orang ini bisa diselamatkan? Alkitab berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan. Tapi sebaliknya, kalau orang itu percaya kepada Yesus, perlakuannya masih jahat. Ya itu model apa itu? Orang yang berkata, setan ora doyan, demit ora dulit, tuyul ora pecunggul, yang yakini adalah Yesus. Mungkin orang itu mbai setan saudara.
karena nggak sadar bahwa hidupnya itu jahatnya luar biasa. Anda pernah dengar cerita nih, ada seorang suami istri seringkali ribut terus, suaminya jengkel, ditunjukkan di sumur, coba lihat sumur itu. Begitu lihat sumur, dijungkelke sama bojone, cebur di sana. Ternyata di dalam itu ada kumpulan setan, saudara. Dan para setan itu pada melarikan diri. Lalu suaminya bertanya, setan, kenapa kamu ke sini? Dia berkata, wah memang bojomu tuh, aku setan udah kalah sama dia gitu. Mungkin dia saking ribut terus menciptakan suasana. Tidak ada di sini, saudara. Tidak ada di sini, yakinlah tidak ada di sini, saudara. Ya, yang ada di sumur itu, sumurnya mana? Ya pokoknya di sumur itu, saudara. Itu karena apa? Orang ini suka menciptakan keributan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, ada akar masalah yang adalah hati tidak diserahkan kepada Tuhan. Masalahnya bukan soal makanan, masalahnya bukan soal lingkungan, masalahnya itu bukan sesuatu yang di luar sana, tapi hati yang tidak menyerahkan diri kepada Tuhan. Alkitab menyebutkan kepada kita dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Amsal pasal 4 ayat yang ke-23, kita baca bersama-sama. Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Oke, 1, 2, 3. Baca sama-sama. 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Alkitab mengajarkan kepada kita, kalau kita telah ketemu dengan Tuhan, maka Tuhan akan membersihkan hidup saudara, hidup masa lampau saudara. Bahkan Dia jamin masa depan Anda penuh dengan pengharapan. Tetapi permasalahannya seringkali kita enggak jaga hati kita. Apa yang Tuhan ingin supaya kita menjaga hati kita? Ingat, dari dalam hati itu terpancar air kehidupan. Air yang memberikan kesejukan, mengarahkan pada kebenaran, membuat orang bisa suka ketemu dengan Anda dan saya. Solusi yang Tuhan ingin berikan kepada kita, yang pertama, bertobat dari sikap hati yang jahat ini. Ada ayat-ayat yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Muncul keiri hatian, ada tonggonya punya apa, ngomongin kotor. Ini mesti dia itu memanipulasi ini. Oh ini cuci uang ini. Oh pikiran suuzon, memikirkan yang jahat tentang orang lain. Hal itu yang harus kita sadari. Kok aku iri hati ya terhadap orang ini ya. Enggak lihat orang senang dengan mendengar apa yang baik yang dia lakukan. Bukan sekedar berhenti berdosa, tapi menyelidiki hati dan berkata, Tuhan, aku ingin Engkau bebaskan dari dosa-dosaku. Keiri hatian, kesombongan, kejengkelan yang membuat aku ini justru jauh daripada Tuhan. Indikasinya jelas. Kalau pada saat Anda lahir baru suka baca firman, belakangan tidak suka baca firman. Enggak beda dengan seekor ayam yang mati di lumbung padi, saudara. Kemungkinan kenapa ayam kok bisa mati di lumbung padi? Apakah ayam itu sudah jelek terhadap padi, sudah enak dengan padi, atau kemungkinan lidahnya, tenggorokannya sakit sehingga enggak makan padi? Pertanyaannya seperti itu. Seperti anak-anak Tuhan, kok enggak suka membaca firman Tuhan? Apakah firman itu sudah engkau tidak hargai lagi? Bukankah manusia hidup bukan oleh karena roti saja, tapi oleh karena perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Allah. Pada saat
Anda tidak lagi membaca firman, indikasi yang begitu jelas bahwa Anda sedang mengalami sakit yang harus segera dibereskan. Mungkin beberapa saudara berkata, aku kok kalau berdoa ini males loh. Kok iso males loh. Nek ketemu pacari senengnya karuan. Kalau hujan jadi panas-panas, bukan jadi hujan. Pokoknya gunung akan kudaki, laut akan kuseberangi asal dia ada di sana. Bukankah Tuhan Yesus adalah pribadi yang kita cintai, yang mengasihi kita. Dia yang telah membeli hidup kita dengan darah yang mahal. Kalau kita enggak suka lagi sembahyang, pertanyaan besar, apakah kita sudah jadi Yesus? Orang Yesus saja suka berdoa, saudara ya. Dia pagi-pagi benar menyediakan waktu untuk ketemu dengan Bapaknya. Siapa kita ini yang sudah bosan untuk berdoa? Kalau Anda dengar perkataan ini, berkata, aku mau bertobat, saudara. Biar kita bertobat. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus, hal yang kedua yang saya perhatikan, orang itu tidak lagi memberikan hidupnya kepada Tuhan. Hatinya itu kosong. Kalau hatinya kosong, Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-18 mengajarkan kepada kita, janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, supaya kita dipenuhi oleh roh Tuhan sendiri. Tuhan ingin supaya hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, dikontrol oleh Roh Kudus, dibimbing oleh Roh Kudus, dan disadarkan untuk kita tinggal dalam kasih dan kemurahannya. Yang ketiga saya perhatikan bagaimana kita bisa membuat hidup kita semakin berkenan di hati Tuhan. Hidup di dalam kekudusan setiap hari bukan event rohani tetapi menjadi sebuah gaya hidup. Kalau Anda setiap kali menghadapi permasalahan, Anda sebut nama Tuhan. Roh Kudus akan hadir dan dia akan menyatakan dirinya dalam kehidupanmu. Ingat, dosa sekecil apapun, entah itu bohong, entah itu apa saja. Karena kita orang-orang timur ini, orang-orang timur seringkali ini tanpa sadar, bukan tanpa sadar ya, dengan sadar kita berbohong. Misalnya ditanya sama orang, kita bertamu dengan orang lain. Sudah makan? Jawabnya apa? Sudah. Padahal belum. Perutnya kedengaran klutuk-klutuk-klutuk. Tapi mulut ini spontan ngomong, sudah makan. Bukankah ini kebohongan, saudara? Pikirnya kalau mengaku nanti dikira gelap gitu, saudara. Ya kenapa mesti ngomong seperti itu ya, saudara? Tapi bukankah ini sebuah budaya yang harus diterobos? Yang dimana kita diajarin untuk senantiasa tidak kompromi terhadap dosa kecil. Kita seringkali menutup-nutupi pelanggaran. Begitu temannya ketemu orang tuanya, apakah ada orang ini, anak saya ada bersama-sama dengan Anda? Kita tahu dia itu sudah melakukan pelanggaran. Kita sebagai sahabatnya seolah-olah menutupi. Oh enggak ada om, tadi barusan keluar padahal ada di dalam. Satu hari ibu saya itu ngajarin gini, nak nanti kalau ada ibu itu datang ngomong, ibu pergi. Nah saya masih kecil enggak ngerti gitu-gitu. Ibu itu datang dan kemudian saya berkata, oh ibu tadi bilang ibu pergi gitu. Nah kemudian, di mana? Ada di dalam. Tapi ibu berkata ibu pergi. Itu bagaimana kita tidak bisa berbohong. Karena apa? Yang namanya kebohongan itu tidak berkenan di hati Tuhan.
Amin saudara. Ada seorang yang begitu rajin dalam pelayanan, tapi diam-diam itu menyimpan kepahitan dalam hidupnya. Awalnya kelihatannya baik-baik, tapi pikirannya begitu jahat. Tiba-tiba dia mengalami proses dan ketahuanlah dia seorang yang berbuat jahat. Mungkin hanya manipulasi keuangan. Dia pikir cuma sithik kok, kan aku besok dapat uang bisa tak tutup, bisa dibayar. Padahal uangnya sudah dipakai sama orang itu. Kenapa enggak berkata, maaf, aku sudah pakai uang itu, berdoa buat saya supaya saya diberkati dan aku kembalikan uang itu. Cuma kadang-kadang kita itu tidak mau jujur, sehingga pada saat kita diproses, hati kita justru menjauh dari Tuhan, menjauh dari teman-teman, tidak bercerita apa adanya kepada saudara kita. Hari ini izinkan Tuhan membongkar hati kita. Dia ngerti persis apa yang ada dalam hidupmu. Ingat, keterbukaan itu awal dari pemulihan. Kalau Anda tahu bahwa ini enggak berkenan di hati Tuhan, ini begitu membuat saya itu susah, membuat saya itu semakin jauh dari Tuhan. Tidak lagi cinta kepada firman-Nya, tidak lagi suka sembahyang, tidak lagi suka berdoa, tidak lagi suka aktif kumpul dengan saudara-saudara seiman. Sudah menjauh hubungannya dengan saudara-saudara seiman. Yang membuat Anda sendiri merasa tersisih. Dan bahkan kata-kata yang negatif keluar dari pikiran saudara. Hari ini izinkan Tuhan memulihkan hatimu. Lihat keadaanmu, Dia tahu akan kondisi hati kita. Izinkan Tuhan menelanjangi hidup kita. Mungkin hari ini Anda bertanya, apa roh najis itu masih nempel dalam hidupku? Jangan pikir roh najis dulu. Karena seringkali orang itu nengking-nengking roh najis, tapi membiarkan hatinya yang jahat itu masih nempel. Sehingga orang itu berpikir, dalam nama Yesus roh najis keluar dari hidup. Tapi hatinya tidak dibereskan dengan Tuhan. Karena hati yang tidak dibereskan dengan Tuhan, itu justru celah untuk roh najis itu tinggal dalam hidupmu. Bagaimana kondisi hatimu dengan Tuhan? Apakah Anda masih mengasihi Tuhan, suka baca firman-Nya, bersekutu dengan saudara-saudara seiman, dan kita sudah suka berdoa dengan Dia? Jangan tutup-tutupi akan hati kita. Jangan lembutkan hati kita dengan mengexcuse dosa sekecil apapun. Kalau Anda mau dipulihkan keadaanmu dengan Tuhan, mari kita bersama-sama menyambut firman Tuhan ini dengan pujian, melayani lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Datang kepada Tuhan dengan berkata, Tuhan, aku mau serahkan hatiku kembali kepadamu. Rekonsiliasi dengan Tuhan, izinkan Tuhan yang membalut akan hatimu hari ini. Engkau tahu persis akan keadaanmu dan engkau mengerti apa yang harus engkau lakukan di hadapannya. Jangan izinkan iblis mengganggu, bahkan diberikan kesempatan untuk celah menghancurkan hidupmu. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu
Saudara, saya tahu ada beberapa orang di antara saudara harus melakukan sebuah pengakuan di hadapan Tuhan. Engkau tahu akan kondisi hatimu yang membuat engkau sendiri malas-malasan untuk baca firman, malas-malasan untuk bangun pagi untuk berdoa, malas-malasan untuk aktif di dalam kegiatan berjemaat. Kalau Anda orangnya, Anda boleh angkat tangan tinggi-tinggi dan kita berdoa bersama-sama. Hanya perjumpaan dengan Tuhan Yesuslah yang membuat engkau akan dibebaskan. Kalau ada di antara saudara, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ada beberapa saudara yang masih mengaku di hadapan Tuhan. Saya tahu ada beberapa orang lain yang sadar, bahkan engkau sendiri menyimpan akan video-video yang semestinya tidak layak engkau lihat. Izinkan Tuhan membongkar hatimu. Katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku mengaku di hadapan Tuhan. Aku bukan hanya menutupi akan pelanggaran, tapi Tuhan yang mengubah hatiku menjadi pribadi yang lain. Katakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan, hari ini aku mau sungguh-sungguh kepadamu. Tahirkan hatiku Tuhan. Kuduskan kembali pikiranku supaya tidak ada celah iblis menghancurkan jiwaku. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Melayani lebih sungguh. Kuriana lapataka yang gara lama syikianta gara lama melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Mari kita berdoa bersama-sama. Kalau Anda perlu pengakuan dosa, sampaikan isi hatimu di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus, aku sadar seringkali aku lebih sibuk menjaga sesuatu yang di luar, tapi tidak membereskan hatiku. Hari ini aku datang kepadamu Tuhan. Aku membuka hatiku, sucikan hatiku Tuhan. Pulihkan, ubahkan hatiku, supaya hidupku berkenan di hatimu. Aku percaya hanya Engkau Tuhan yang sanggup mengubah hidupku menjadi baru sama sekali. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sementara Anda berdoa dengan sungguh-sungguh, angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Sementara tangan kirinya Anda engkau tumpangkan pada dada saudara. Saya akan berdoa sekali lagi dengan sungguh-sungguh, biar hadiratnya akan mengubah hidupmu, akan memproses supaya hatimu semakin mulia di hadapan Tuhan. Hari ini engkau lihat tangan-tangan yang diangkat di hadapanmu Tuhan. Meskipun tidak ada seorang pun yang melihat, namun tanganku sebagai tangan pengakuan di hadapan Tuhan.
Engkau yang mentahirkan hati para hamba-Mu ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kuatkan dan teguhkan anak-anak-Mu ini melewati cobaan yang ada. Bahkan keterikatan apapun juga. Kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Diputuskan hari ini. Menjadi putih. Menjadi bersih. Oleh karena anugerah Tuhan. Kami mau percayakan setiap individu di hadapan-Mu. Engkau yang membawa kami dibenarkan oleh karena iman kami kepada Yesus Kristus, Sang kebenaran itu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang telah mendengar perkataan firman dan melakukannya. Biar hari-hari ke depan tidak ada rasa salah, tidak ada rasa malu lagi, tidak ada rasa berdosa lagi, tidak ada rasa terusik oleh karena pembenaran yang Engkau lakukan dalam hidup kami. Hamba minta anugerah-Mu Tuhan, biarlah kekuatan Roh Kudus-Mu yang memampukan setiap anak-anak-Mu. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami, membalikan perpuluhan kami, janji iman kami, nasar kami akan bayar. Kami mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang mau taat kepada Bapa berkata, amin, amin. Silakan saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Ada pengumuman? Tidak ada pengumuman. Baik, kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku persembahkan apa yang aku miliki, memang tidak berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu saudara, nanti hari Sabtu tanggal berapa itu anak-anak youth akan Paskah 25. Anak-anak youth akan Paskah dan mereka akan undang teman-teman mereka di kampus-kampus dan saudara-saudara kita yang ada. Minta anugerah Tuhan supaya mereka bisa membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan bersama-sama. Tanggal 25 hari Sabtu dan mereka akan memberikan kesempatan buat Tuhan menjamah hidup mereka. Mari kita kedangkan tangan, arahkan ke depan. Bapa, kami bawa anak-anak youth kepadamu. Kerinduan mereka memenangkan teman-teman mereka. Kami berdoa berikan roh keberanian untuk mereka melangkah ke kampus-kampus, ke sekolah-sekolah, menjaring jiwa-jiwa untuk datang di acara Paskah ini Tuhan. Kami minta Engkau sendiri yang menolong anak-anak-Mu ini mengalami pengalaman-pengalaman adikodrati,
Dan kami mau dengar perbuatan-perbuatan yang dasar dan ajaib. Kami bawa juga persembahan perpuluhan janji iman yang dilakukan dengan ketaatan oleh para hamba-Mu. Kami mau percaya ketaatan adalah iman yang datang daripada-Mu sendiri. Kami mau percayakan apa yang Tuhan telah izinkan kami lakukan, bagian dari ibadah kami kepada-Mu. Kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, lebih dari cukup, bahkan melimpah. Tidak ada seorang pun berkekurangan di tengah-tengah kami. Kami percaya anugerah-Mu Tuhan yang melindungi setiap anak-anak-Mu, yang membawa masing-masing kami ke hadirat-Mu, mempengaruhi roh, jiwa, dan hidup kami, dinaungi oleh Yang Maha Tinggi, dan berkata kepada Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami, Engkaulah kubu pertahanan kami, Engkau Allah yang kami percaya. Sungguh Engkau yang telah membebaskan setiap kami dari keterikatan apapun, dan Engkau yang melayakkan kami itu tinggal dalam hadirat-Mu senantiasa. Biarlah berkat rahmat yang datang dari Allah Bapa, kasih setia dalam Kristus Yesus Tuhan, dan penyertaan Roh Kudus yang memampukan untuk setiap kita melangkah dalam keberuntungan, keuntungan, dan diberkati oleh Tuhan. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang diberkati berkata, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Lepas dari kasih-Mu, kasih-Mu menyelamatkan dan beriku